Kadang yang bikin kita gagal bukan karena kita bodoh, tapi karena kita nggak sabar. Kita pengen kaya cepet, pengen hasil instan, padahal dunia nggak kerja secepat itu. Banyak anak muda kejar cuan cepat, tapi lupa uang tuh punya ritme sendiri. Lo bisa kerja keras tiap hari, tapi kalau lo nggak ngerti caranya bersahabat sama waktu, duit lo cuma muter, nggak pernah tumbuh. Karena dalam dunia finansial, yang menang bukan yang paling pintar, tapi yang paling sabar. Dan di video ini, gue bakal nunjukin kenapa kesabaran finansial adalah skill paling diremehin, tapi paling mahal nilainya. Gue ingat, waktu awal-awal kerja, setiap tanggal gajian tuh rasanya kayak euforia. Dompet tebel, hati seneng, dan kepala langsung penuh rencana. Beli sepatu baru, nongkrong di tempat keren, traktir temen, upload story, captionnya kerja keras terbayar. Tapi 2 minggu kemudian, saldo tinggal 100.000. Dan gue mulai sadar, kerja keras nggak selalu bikin lo maju. Kadang lo cuma lari di treadmill, capek, tapi nggak kemana-mana. Itu juga yang gue lihat di sekitar. Temen-temen gue ambisius banget, semangat cari duit, tapi semuanya pengen hasil cepet. Buka bisnis, tutup bisnis. Coba saham, panik pas turun. Coba kripto, nyalahin nasib pas merah. Coba reksadana, ngeluh karena hasilnya kecil. Kita ini generasi yang bisa nunggu antrian pre-order iPhone seminggu, tapi nggak bisa nunggu hasil investasi setahun. Lucu kan? Kita pengen kaya, tapi alergi sama proses. Kita pengen bebas finansial, tapi malah sibuk validasi ke orang lain. Dan yang paling parah, kita sering nyamain kecepatan dengan kesuksesan. Padahal cepet belum tentu selamat. Lo tau nggak kenapa banyak orang gagal bukan karena miskin, tapi karena gak sabar. Karena kita selalu overestimate hasil 1 tahun, tapi underestimate hasil 10 tahun. Kita pengen pohon berbuah dalam semalam, padahal baru nanam benih kemarin sore. Gue juga pernah bro, gue coba investasi kecil-kecilan, nabung tiap bulan, tapi baru 3 bulan gue ngerasa gak ada perubahan. Akhirnya gue stop. Duit gue tarik, gue pakai buat beli barang yang bahkan sekarang pun gue udah lupa. Dan kalau waktu bisa diulang, mungkin itu salah satu keputusan paling bodoh dalam hidup gue. Karena ternyata, waktu bukan musuh, waktu adalah partner. Masalahnya, kita terlalu sering melawan waktu. Kita nggak mau sabar, nggak mau nunggu. Kita pengen hasil cepat karena kita takut ketinggalan. Tapi lo tahu yang lebih parah dari ketinggalan? Itu kehilangan arah. Karena orang yang sabar mungkin lambat, tapi dia pasti nyampe. Sementara orang yang buru-buru seringkali berhenti sebelum sampai. Dan di titik inilah gue sadar sesuatu yang akhirnya ngubah hidup gue sepenuhnya. Bahwa di dunia finansial yang paling kuat bukan yang paling kaya, tapi yang paling konsisten. Karena kadang langkah kecil yang lo ulang tiap bulan lebih berarti daripada lompatan besar yang cuma lo ambil sekali seumur hidup. Dan disinilah semuanya dimulai. Dari satu hal yang kelihatannya sepele tapi punya kekuatan gila-gilaan. Bunga majemuk. Dulu, gue kira uang berkembang sendiri itu cuma mitos motivator. Gue pikir, satu-satunya cara bikin duit adalah kerja, lembur, dan nyari side hustle sebanyak mungkin. Tapi ternyata ada cara yang lebih tenang, lebih diam, tapi jauh lebih kuat. Namanya bunga majemuk. Einstein pernah bilang, compound interest is the eighth wonder of the world. Yang ngerti bakal dapat manfaatnya, yang nggak ngerti bakal bayar harganya. Awalnya, gue nggak paham maksudnya. Tapi suatu hari, gue lihat simulasi sederhana. Kalau lo invest 1 juta per bulan dengan return kecil, cuma 10% setahun, dalam 10 tahun, hasilnya bukan cuma 120 juta, tapi lebih dari 200 juta. Dan kalau lo terusin 20 tahun, itu bisa nyentuh 600 juta lebih. Padahal, lo cuma nabung 1 juta sebulan. Dari situ gue sadar, bukan jumlahnya yang penting, tapi waktu yang lo kasih ke uang itu buat tumbuh. Lo tahu kenapa orang kaya makin kaya? Bukan karena mereka kerja 24 jam, tapi karena mereka punya sesuatu yang namanya uang yang kerja buat mereka. Dan itu cuma bisa terjadi kalau lo ngerti 3 kunci utama bunga majemuk. Yang pertama,
lo harus punya kesabaran, patience. Lo harus siap nunggu. Bunga majemuk itu kayak bola salju kecil di puncak gunung. Awalnya cuma segenggam tangan, gak kelihatan besar. Tapi tiap kali lo dorong, tiap bulan lo tambahin, tiap tahun lo biarin waktu bekerja. Bola itu makin gede, makin berat, dan makin cepat berguling. Masalahnya kebanyakan orang berhenti dorong bola itu di tahun pertama. Mereka nggak sabar. Mereka pengen bola itu langsung jadi besar. Padahal, justru di tahun-tahun sepi, saat hasilnya kecil, itu masa paling penting. Masa di mana kekuatan sebenarnya sedang dibangun. Yang kedua yaitu konsistensi. Kekuatan bunga majemuk bukan dari berapa banyak, tapi dari seberapa rutin. Gak peduli lo nabung 100.000 atau 10 juta, asal lo lakuin terus-menerus, uang lo bakal tumbuh. Gue punya temen namanya Rizal, dia bukan orang kaya. Tiap bulan cuman invest 200.000 dari gaji UMR-nya. Sementara temen-temennya sibuk ikut tren saham, kripto, forex. Tapi Rizal cuma bilang, gue nggak mau cepet kaya, gue mau stabil. 10 tahun kemudian, Rizal udah punya tabungan ratusan juta. Bukan karena dia jenius, tapi karena dia sabar dan konsisten. Dan yang terakhir, lo harus bisa menunda kenikmatan, delayed gratification. Ini bagian paling susah bro. Kadang lo udah dapat cuan, pengen banget langsung nikmatin. Beli sepatu baru, upgrade handphone, nonton konser. Padahal kalau lo tahan dikit aja dan biarin uang itu balik kerja buat lo, hasilnya bisa berlipat-lipat. Karena uang kecil yang dikasih waktu bisa tumbuh jadi uang besar yang kasih lo kebebasan. Masalahnya kita tumbuh di dunia yang ngajarin instan. Pesan makanan tinggal klik, nonton film tinggal swipe, dan pengen kaya tinggal ikut tren. Padahal dalam dunia finansial, yang instan itu cuman bikin kenyang sebentar. Yang sabar itu yang bikin kenyang seumur hidup. Dan lu tahu apa yang paling aneh? Bunga majemuk itu bukan cuman soal matematika. Itu soal mental, soal bagaimana lo belajar mempercayai waktu. Setiap kali lo investasi, nabung atau kerja dengan sabar, lo bukan cuma ngelatih uang lo, tapi juga ngelatih diri lo buat gak panik, gak gampang menyerah, dan gak gampang tergoda. Karena pada akhirnya, kesabaran finansial itu bukan soal nunggu uang tumbuh, tapi nunggu diri lo cukup dewasa buat gak ngancurin hasilnya sendiri. Tapi sayangnya ada satu hal yang bisa ngancurin semua ini. Sesuatu yang gak kelihatan, pelan-pelan nyusup ke hidup lo, dan tanpa sadar nyedot hasil kerja keras lo selama bertahun-tahun. Namanya lifestyle creep. Gue pernah dengar satu kalimat yang nyentil banget. Orang miskin pengen kelihatan kaya. Orang kaya pengen kelihatan sederhana. Tapi orang bodoh pengen kelihatan segalanya. Dan kalau lo perhatiin, banyak dari kita tanpa sadar hidup di kalimat itu. Begitu gaji naik, kita langsung mikir bukan tentang nabung, tapi upgrade. Upgrade HP, upgrade outfit, upgrade tempat nongkrong. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan naik kelas, tapi naik gaya hidup. Itu yang disebut lifestyle creep. Pelan, halus, tapi mematikan. Awalnya kecil. Cuma beli kopi 50.000 tiap pagi karena self-reward. Lalu naik ke membership gym karena badan harus investasi juga. Terus lanjut ganti motor baru karena udah waktunya tampil profesional. Dan tiba-tiba setiap kenaikan gaji, pengeluaran ikut naik. Hasilnya, tabungan tetap, stres bertambah. Kita sering ngerasa kerja keras buat hidup nyaman, padahal kenyamanan itu nggak pernah datang. Karena tiap kali punya lebih, kita malah pengen lebih lagi. Lo tahu kenapa ini bahaya bro? Karena lifestyle creep bikin lo lupa tujuan awal. Dulu lo kerja biar bisa tenang. Sekarang, lo kerja biar bisa bayar semua yang bikin lo capek. Dulu lo nabung biar punya kebebasan. Sekarang, lo nabung cuma buat bayar cicilan yang gak habis-habis. Gue punya satu temen namanya Reno. Dia dulu hidup sederhana. Waktu awal kerja, tiap bulan ngisihin gajinya 30%. Tapi setelah naik jabatan, semuanya berubah. Mulai dari HP flagship, nongkrong fancy, jalan-jalan luar negeri, sampai nyicil mobil. Dan lucunya, justru setelah karirnya naik, Reno malah makin sering bilang, "Bro, gue stres banget,
gaji gede tapi nggak pernah cukup. Padahal yang berubah bukan kebutuhannya, tapi egonya. Kita sering lupa, kaya bukan soal berapa banyak yang lo hasilin, tapi seberapa sedikit yang lo butuhin. Karena hidup sederhana bukan berarti miskin, tapi sadar kapan cukup itu udah cukup. Uang emang penting, tapi kalau setiap kali punya uang lo malah kehilangan ketenangan, itu tandanya bukan lo yang punya uang, tapi uang yang punya lo. Dan itulah jebakan paling licik dari dunia modern, validasi. Lo pengen diakui, lo pengen dilihat sukses. Lo capek ngebuktiin diri ke orang yang bahkan gak peduli. Padahal gak ada yang lebih mahal dari hidup tenang. Jadi gimana cara ngelawan lifestyle creep? Bukan dengan pelit, tapi dengan sadar. Sadar kalau nggak semua hal harus lo kejar. Sadar kalau nggak semua upgrade bikin lo bahagia. Dan sadar kalau gaya hidup itu bukan simbol sukses, tapi kadang cuma topeng dari rasa takut terlihat gagal. Mulai sekarang, setiap kali lo pengen beli sesuatu, tanya ke diri lo sendiri. Ini gue butuh atau cuma pengen diakui? Karena seringkali pengakuan itu jauh lebih mahal dari harga barangnya. Dan di titik ini gue mulai paham bahwa perang terbesar dalam dunia finansial bukan melawan inflasi, bukan melawan pasar, tapi melawan diri sendiri. Karena musuh terberat dari kekayaan adalah keserakahan yang nyamar jadi motivasi. Tapi ternyata perang melawan diri sendiri nggak berhenti di gaya hidup. Ada hal yang jauh lebih dalam dari itu. Sesuatu yang nggak bisa lo ukur dengan uang, tapi bisa nentuin arah hidup lo selamanya. Dan itu adalah perilaku finansial. Banyak orang pikir, biar sukses finansial, lo harus pintar. Harus ngerti saham, kripto, investasi, properti, semuanya. Tapi setelah gue belajar, ngamatin, dan gagal berkali-kali, gue sadar satu hal yang nyentil banget. Yang bikin kaya bukan seberapa banyak lo tahu, tapi seberapa bisa lo kendaliin diri sendiri. Pengetahuan itu penting, tapi perilaku itu segalanya. Karena lo bisa ngerti teori investasi paling rumit sekalipun, tapi kalau lo nggak sabar, lo tetap bakal gagal. Gue punya 2 teman. Dua-duanya sama-sama kerja di kantor yang sama. Gaji sama, background sama, bahkan tinggal di kos yang sama. Yang pertama, sebut aja Fikri. Setiap bulan dia rajin ikut seminar keuangan, hafal semua istilah, ROI, diversifikasi, aset alokasi, CAGR. Tapi tiap kali pasar goyang dikit, dia panik. Langsung jual semua, takut rugi. Yang satu lagi, namanya Danu. Gak terlalu ngerti teori, tapi dia punya satu kebiasaan, sabar. Dia invest kecil, rutin tiap bulan, dan gak pernah panik waktu grafik turun. 5 tahun berlalu, lo tahu hasilnya? Fikri dapat banyak ilmu, tapi gak punya hasil. Sementara Danu, yang bahkan gak ngerti istilah finansial, punya portofolio yang tumbuh lebih besar dari yang dia bayangin. Kenapa bisa gitu? Karena Fikri sibuk belajar cara ngelola uang, sementara Danu sibuk belajar ngelola diri. Kedisiplinan, kesabaran, dan kontrol diri. 3 hal itu jauh lebih penting daripada 100 teori finansial. Karena pasar bisa turun naik, dunia bisa berubah. Tapi kalau lo punya perilaku yang stabil, lo nggak akan goyah. Uang nggak suka orang panik. Uang cuma nurut sama orang yang tenang. Makanya, kadang orang yang biasa-biasa aja justru bisa jauh melesat. Karena mereka nggak sibuk cari cara tercepat, tapi sibuk memperbaiki cara berpikir mereka sendiri. Dan inilah hal yang paling jarang diajarin di sekolah. Gimana caranya ngatur emosi saat ngatur uang. Gimana caranya nahan diri pas temen-temen lo flexing di media sosial. Gimana caranya tetap tenang pas investasi lo merah. Dan gimana caranya percaya sama proses, padahal hasilnya belum kelihatan. Karena kesabaran itu bukan berarti diam, tapi tetap berjalan walau hasil belum datang. Dan kalau lo sabar, lo bakal ngeliat sesuatu yang luar biasa. Bahwa uang, waktu, dan kesempatan semuanya pelan-pelan mulai bekerja buat lo. Masalahnya kebanyakan dari kita kalah bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak kuat nunggu. Kita ngelihat orang lain udah sukses, langsung panik, langsung bandingin diri sendiri. Padahal mereka lagi panen hasil dari proses panjang yang nggak pernah lo lihat. Dan itu bro, yang ngebedain antara mereka yang bertahan dan mereka yang nyerah di tengah jalan. Kesuksesan finansial itu nggak pernah ditentuin di depan laptop, tapi di depan cermin.
Waktu lo nanya ke diri sendiri, hari ini gue sabar nggak? Gue disiplin nggak? Gue jujur sama tujuan gue nggak? Kalau jawabannya iya, lo udah lebih kaya daripada yang lo pikir. Karena pada akhirnya, kekayaan itu bukan hasil dari angka, tapi hasil dari karakter. Dan di titik inilah gue mulai ngerti arti sebenarnya dari financial freedom. Bukan cuma bebas dari hutang, tapi bebas dari rasa takut kehilangan. Tapi cerita ini belum selesai bro. Karena setelah lo bisa kendaliin perilaku, ada satu pertarungan terakhir yang harus lo menangkan. Pertarungan antara lo dan waktu. Waktu adalah satu-satunya hal yang gak bisa lo beli. Tapi bisa lo manfaatin buat nentuin segalanya. Masalahnya, kebanyakan orang justru sibuk berperang melawan waktu. Mereka pengen percepat hasil, pengen potong proses, pengen sampai duluan, tapi malah tersesat. Padahal waktu itu bukan musuh bro, waktu itu guru. Dan kalau lo belajar bersahabat sama waktu, hidup lo bakal berubah total. Gue inget banget, satu malam gue lagi duduk di teras rumah kecil gue di Bekasi. Gue lihat jam dinding, jarumnya pelan banget. Dan entah kenapa malam itu gue ngerasa waktu tuh kayak nyindir. Gue sadar selama ini gue sibuk ngejar semuanya dalam tempo cepat. Gue kejar uang, gue kejar status, gue kejar validasi, tapi gue gak pernah ngejar ketenangan. Dan ternyata itulah kesalahan gue selama ini. Karena setiap kali gue terburu-buru, gue selalu gagal. Tapi setiap kali gue sabar, pelan-pelan semua mulai berubah. Waktu tuh punya cara kerja yang gak bisa dipaksa. Dia gak pernah salah waktu. Cuma manusia yang sering gak sabar nunggu. Waktu kayak tanah. Lo tanam biji hari ini, gak bakal tumbuh besok pagi. Tapi kalau lo rawat, lo siram, lo sabar, tanah itu akan kasih hasil yang lebih dari apapun yang lo harapkan. Masalahnya, banyak orang nyerah pas masih musim kering. Mereka anggap gak ada hasil. Padahal, akar mereka lagi tumbuh di bawah tanah. Dan lo tahu apa yang paling sedih? Banyak orang gagal bukan karena gak punya potensi, tapi karena mereka berhenti tepat sebelum waktunya panen. Waktu gak bisa lo kontrol, tapi bisa lo arahkan. Dengan satu hal sederhana, konsistensi. Lo mungkin gak bisa ubah hidup lo dalam semalam, tapi kalau lo konsisten ubah satu kebiasaan kecil setiap hari, lo bakal ngubah seluruh arah hidup lo dalam 10 tahun ke depan. Masalahnya, kebanyakan orang nggak sabar ngelihat hasilnya. Padahal perubahan besar itu nggak kelihatan di hari pertama. Dia cuma kelihatan buat orang yang cukup sabar bertahan sampai akhir. Jadi daripada ngelawan waktu, belajarlah jalan bareng waktu. Jangan buru-buru, karena hidup bukan lomba cepat, tapi lomba bertahan. Gue pernah baca satu kalimat bijak. Waktu akan mengajarkan semua hal kepada orang yang mau diam dan mendengarkan. Dan sekarang gue percaya itu. Karena waktu nggak pernah gagal. Dia selalu ngasih balasan buat yang sabar. Mungkin lo ngerasa sekarang masih di titik nol. Lo ngerasa nggak ada kemajuan, nggak ada hasil. Tapi percayalah, di balik layar, sesuatu sedang bekerja buat lo. Mungkin pelan, mungkin nggak kelihatan, tapi pasti bergerak. Dan ketika saatnya tiba, lo bakal ngerti kenapa Allah suruh sabar. Karena ternyata sabar itu bukan nunggu dengan pasrah, tapi nunggu sambil terus berproses. Waktu bukan musuh, dia adalah cermin. Dia nunjukin siapa yang benar-benar serius dan siapa yang cuma pura-pura niat. Lo bisa bohong ke orang lain, tapi lo nggak bisa bohong ke waktu. Karena waktu akan ngerangkum semuanya. Disiplin lo, kesabaran lo, dan pilihan lo setiap hari. Dan pada akhirnya, bukan waktu yang nguji lo, tapi lo yang diuji oleh waktu. Jadi, mulai sekarang, kalau lo ngerasa hidup lo lambat, kalau lo ngerasa hasil belum kelihatan, jangan panik. Mungkin Allah lagi nguji lo, bukan biar lo berhenti, tapi biar lo kuat. Karena orang yang paling menang dalam hidup bukan yang paling cepat, tapi yang paling sabar. Dan di titik ini, gue sadar bahwa waktu ternyata nggak pernah melawan kita. Kitalah yang sering menyerah terlalu cepat. Kadang, hidup gak langsung kasih hasil dari semua usaha lo. Bukan karena semesta jahat,
tapi karena semesta lagi nyiapin lo buat bisa nerima keajaiban di waktu yang tepat. Dan biasanya, keajaiban itu datang bukan waktu lo kuat, tapi waktu lo udah hampir nyerah. Gue pernah ngalamin masa-masa itu. Tahun-tahun dimana gue ngerasa nggak ada yang berubah. Nabung nggak nambah-nambah, kerja kayak nggak maju-maju, dan hidup rasanya cuma muter di situ-situ aja. Tapi ada satu hal yang waktu itu gue nggak sadar. Gue ternyata lagi ditumbuhin, bukan diabaikan. Karena sabar itu bukan tentang nunggu hasil, tapi tentang nunggu diri lo siap buat hasil itu. Sampai suatu hari, gue buka rekening gue yang dulu rasanya nggak pernah bergerak. Dan untuk pertama kalinya, gue ngeliat angka yang lebih besar dari semua yang pernah gue punya. Gue diem, lama banget. Bukan karena nominalnya gede, tapi karena akhirnya gue ngerti, ini bukan keajaiban yang datang tiba-tiba. Ini hasil dari kesabaran kecil yang gue ulang setiap bulan. Setiap kali gue tahan diri buat gak jajan, setiap kali gue pilih nabung daripada nongkrong, setiap kali gue percaya walau hasilnya belum kelihatan. Semua itu ternyata ngumpul, pelan-pelan. Jadi bukti bahwa sabar gak pernah sia-sia. Kadang, Allah nggak langsung kasih hasil. Karena kalau dikasih cepat, kita belum siap menjaganya. Tapi kalau dikasih pelan, kita belajar menghargai setiap langkahnya. Gue belajar bahwa kesabaran bukan cuma bikin lo kuat, tapi juga bikin lo bijak. Karena sabar itu bikin lo berhenti ngeluh dan mulai bersyukur. Sabar bikin lo berhenti ngebandingin dan mulai fokus ngerawat apa yang lo punya. Dan dari situ, gue sadar sesuatu yang gak kalah penting. Bahwa keajaiban itu gak datang dalam bentuk tiba-tiba kayak raya. Kadang, keajaiban itu cuma perasaan tenang waktu lo buka dompet dan gak panik. Atau waktu lo sadar, lo bisa tidur nyenyak tanpa mikirin utang. Atau waktu lo ngeliat tabungan lo pelan-pelan naik dan lo senyum kecil sambil mikir. Gue bisa juga ternyata. Itu bro, keajaiban yang nyata. Karena bukan jumlahnya yang bikin bahagia, tapi proses sabar yang ngebentuk lo jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Kesabaran ngajarin gue hal yang gak pernah gue dapat dari teori manapun. Bahwa keberhasilan bukan soal siapa yang mulai cepat, tapi siapa yang tetap jalan waktu semuanya terasa lambat. Karena dunia ini penuh orang yang berani mulai, tapi dikit banget yang berani nunggu. Dan lo tahu, orang yang sabar itu gak kalah. Dia cuma milih menangnya nanti, di waktu yang tepat. Jadi, kalau hari ini lo lagi berjuang dan hasilnya belum kelihatan, tenang aja. Mungkin lo lagi diuji bukan buat gagal, tapi buat kuat. Karena di setiap langkah sabar yang lo ambil, ada benih keajaiban yang lagi tumbuh. Pelan, tapi pasti. Dan saat waktunya tiba, keajaiban itu bakal datang. Bukan buat nyenengin lo, tapi buat ngingetin lo bahwa semua yang lo tunggu gak pernah sia-sia. Tapi di balik setiap keajaiban selalu ada ujian baru yang lebih berat. Bukan tentang uang, tapi tentang bagaimana lo menjaga kebijaksanaan saat lo udah punya semuanya. Orang bilang, ujian paling berat adalah saat kita nggak punya apa-apa. Tapi ternyata, ujian yang lebih berat justru datang waktu kita punya segalanya. Karena waktu miskin, lo diuji untuk tetap sabar. Tapi waktu kaya, lo diuji apakah lo masih rendah hati. Gue ingat waktu awal tabungan gue mulai naik. Rasanya bangga banget. Akhirnya kerja keras dan sabar gue kebayar juga. Gue mulai ngerasa aman, gak perlu mikirin tiap rupiah. Tapi pelan-pelan, ada sesuatu yang berubah. Gue mulai ngerasa lebih baik dari orang lain. Gue mulai pengen nunjukin hasil kerja keras gue. Beli barang bagus, posting di media sosial, ngasih kode alus kalau hidup gue udah net level. Gue gak sadar, gue lagi jatuh ke ujian yang jauh lebih halus. Kesombongan finansial. Karena ternyata, rizki itu bukan cuma datang buat bikin lo bahagia. Dia juga datang buat nguji hatimu. Apakah lo bisa tetap sederhana waktu dunia mulai menghormatimu? Apakah lo bisa tetap berbagi waktu lo punya kesempatan buat pelit? Dan apakah lo masih bisa bilang alhamdulillah? Bukan, lihat nih hasil kerja gue. Gue punya satu teman. Sebut aja namanya Hanif.
Dulu dia orang paling sabar yang gue kenal. Kerja keras, nggak neko-neko, selalu nabung. Tapi begitu bisnisnya naik dan orderan nggak berhenti, semua berubah. Dia mulai sibuk ngejar pencapaian, mulai cuek sama temen lama, dan tiap kali nongkrong topiknya cuma satu. Uang, uang, uang. Sampai suatu hari, bisnisnya kena musibah. Dan semua yang dia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Waktu itu dia bilang ke gue lupa bro. Gue pikir Allah kasih rejeki buat dihitung. Padahal dikasih buat diuji. Dan kalimat itu gak pernah gue lupain. Karena kadang saat lo mulai punya banyak, lo berhenti jadi orang yang dulu berjuang. Lo mulai ngerasa aman dan lupa kalau yang ngasih semua itu bukan lo, tapi dia. Padahal Allah bisa ambil semuanya kapan aja. Bukan buat nyiksa lo, tapi buat ngingetin lo biar nggak sombong sama waktu dan hasil. Kekayaan sejati bukan soal angka di rekening, tapi seberapa banyak yang masih lo bagi walau lo bisa simpen. Dan kalau dulu sabar berarti tahan diri saat gak punya, maka sekarang sabar berarti menahan diri untuk tidak lupa diri. Jangan biarkan rejeki bikin lo buta arah, karena banyak orang yang kalah waktu miskin, tapi waktu kaya. Mereka lupa bahwa sabar bukan cuma buat yang kekurangan, tapi juga buat yang kelebihan. Dan sekarang gue ngerti, kenapa kadang rejeki datang pelan. Karena kalau datang terlalu cepat, kita bisa kehilangan makna dari prosesnya. Waktu lo nunggu, Allah ngajarin lo bersyukur. Tapi waktu lo dikasih, Allah lihat, apakah lo masih ingat siapa sumbernya. Dan dari sinilah gue belajar, bahwa sabar bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal menjaga. Karena kalau sabar bikin lo tumbuh, maka rendah hatilah yang bikin lo bertahan. Tapi perjalanan ini belum selesai. Karena setelah lo punya dan lo belajar rendah hati, masih ada satu hal terakhir yang bakal nentuin arah hidup lo. Bagaimana lo menggunakan rejeki itu buat diri lo dan buat orang lain. Ada momen dalam hidup di mana lo sadar bahwa semua perjuangan, kesabaran, dan proses panjang itu ternyata bukan cuma buat lo sendiri. Bahwa mungkin Allah kasih rezeki ke lo bukan karena lo paling hebat, tapi karena ada orang lain yang bakal ngerasain manfaatnya lewat tangan lo. Dan dari situlah makna berkah mulai terasa. Dulu, waktu hidup gue masih susah, gue sering mikir, kalau gue punya banyak, gue bakal bantu siapa aja. Tapi ternyata, saat itu tiba, gue justru dihadapkan pada pilihan, bantu orang atau nikmatin hasilnya sendiri. Dan lo tahu, awalnya gue ragu, karena di kepala gue masih ada suara kecil yang bilang, lo udah kerja keras, lo juga berhak nikmatin hasilnya. Tapi malam itu, gue inget waktu gue dulu gak punya apa-apa. Gue inget masa gue pernah minjem uang cuma buat makan. Dan tiba-tiba gue sadar, rezeki ini gak akan punya makna apa-apa kalau cuma berhenti di diri gue. Hari itu, gue mutusin buat ngasih bantuan kecil buat anak tetangga yang gak mampu bayar sekolah. Nilainya gak seberapa, tapi waktu gue lihat senyum ibunya, gue ngerasa tenang. Lebih tenang dari waktu saldo gue naik. Karena ternyata, rasa cukup gak datang dari angka di rekening, tapi dari rasa lega waktu lo bisa ngebuat orang lain bahagia. Dari situ, hidup gue pelan-pelan berubah. Bukan karena gue tiba-tiba jadi kaya, tapi karena hati gue jadi ringan. Gue mulai ngerti makna sejati dari rezeki. Bukan soal berapa yang lo kumpulin, tapi seberapa banyak yang bisa lo salurkan. Karena rezeki yang gak dibagi, lama-lama bikin lo takut kehilangan. Tapi rezeki yang dibagi, selalu balik lagi dalam bentuk yang gak lo duga. Kadang baliknya lewat senyum orang yang lo bantu, kadang lewat rasa damai di dada, kadang lewat pulang baru yang datang tanpa lo minta. Dan di titik itu gue sadar, bunga majemuk paling ajaib bukan yang ada di bank, tapi yang tumbuh di hati orang sabar. Karena setiap kebaikan yang lo tanam akan balik ke lo berlipat ganda di waktu yang gak pernah bisa lo prediksi. Lo bantu satu orang, tiba-tiba hidup lo dipermudah 10 kali lipat. Lo sedekah sedikit, tapi Allah ganti dengan ketenangan yang gak bisa dibeli. Dan sekarang, gue ngerti kenapa sabar selalu jadi fondasi dari semua keberkahan. Karena sabar ngajar lo gimana caranya bersyukur, dan syukur ngajar lo gimana caranya berbagi. Gue pernah takut kehilangan uang, tapi setelah gue belajar berbagi, gue malah dapet hal yang gak pernah gue bayangin. Rasa cukup,
rasa damai, dan rasa tenang yang gak tergantung sama angka. Dan mungkin inilah bentuk rezeki yang paling tinggi. Bukan cuma yang bisa lo hitung, tapi yang bisa lo rasain. Karena ketika uang cuma buat diri lo, dia berhenti jadi berkah. Tapi ketika uang lo mulai hidup di tangan orang lain, dia berubah jadi doa. Dan dari semua perjalanan ini, gue paham bahwa sabar bukan cuma soal menunggu hasil, tapi tentang belajar memaknai hasil itu dengan bijak. Karena setelah sabar dan berbagi, masih ada satu pelajaran terakhir yang harus lo temuin. Bukan tentang uang, tapi tentang diri lo sendiri. Tentang bagaimana lo bisa menemukan kebahagiaan sejati. Di luar angka, di luar status, dan di luar semua hal yang bisa dibeli. Ada satu titik dalam hidup di mana lo bakal sadar bahwa semua hal yang dulu lo kejar, uang, status, pencapaian, ternyata cuma alat, bukan tujuan. Karena ketika lo udah punya semuanya, lo bakal nanya hal yang sama kayak semua orang bijak nanya di ujung perjalanan. Sekarang gue udah punya banyak, tapi apa gue bahagia? Gue pernah di titik itu. Rekening aman, tagihan gak lagi bikin cemas, pekerjaan stabil, hidup jauh lebih mudah dari dulu. Tapi anehnya, malam-malam gue malah sepi. Gue duduk sendiri di kamar, lampu mati, dan di kepala cuma ada satu suara kecil. Lo udah punya semuanya, tapi kenapa kosong? Waktu itu gue baru ngerti bahwa uang bisa ngasih lo kenyamanan, tapi gak bisa ngisi kekosongan di hati lo. Kita sering salah paham sama konsep bahagia. Kita pikir bahagia itu datang setelah semua target tercapai. Padahal bahagia itu bukan di ujung, tapi di tengah jalan. Bahagia itu waktu lo bisa nyeduh kopi pagi tanpa terburu-buru. Waktu lo bisa peluk keluarga tanpa mikirin besok kerja di mana. Waktu lo bisa tidur nyenyak karena gak ada rasa iri di hati. Itu bro, kekayaan yang gak bisa dibeli. Gue ingat, dulu waktu gue masih berjuang, gue sering doa, minta rezeki lebih banyak. Tapi sekarang gue malah minta hal yang beda. Ya Allah, cukupkan aku dengan apa yang aku punya. Karena ternyata bahagia gak pernah datang dari punya lebih banyak, tapi dari butuh lebih sedikit. Dan waktu lo udah bisa bilang cukup, itu artinya lo udah kaya, bahkan sebelum rekening lo penuh. Sekarang gue lagi suka ngelihat hidup kayak perjalanan spiritual. Uang, kerja, pencapaian, semua cuma kendaraan. Tujuannya tetap satu, menemukan kedamaian yang gak tergantung dari dunia luar. Karena dunia bisa berubah, pasar bisa jatuh. Tapi kalau lo tenang di dalam, Lo gak akan pernah benar-benar jatuh. Dan gue percaya, kebahagiaan sejati itu sederhana. Cuma butuh 3 hal. Hati yang bersyukur, pikiran yang tenang, dan tangan yang masih mau berbagi. Kalau 3 hal itu lo punya, maka lo udah jauh lebih kaya daripada orang yang cuma punya angka di layar. Mungkin lo sekarang lagi di titik berjuang. Mungkin lo masih nyicil, masih nabung receh, masih belajar sabar. Percayalah, semua itu nggak sia-sia. Karena uang bisa habis, tapi karakter nggak akan pernah hilang. Dan karakter itulah yang nanti nuntun lo ke ketenangan sejati. Pada akhirnya, semua perjalanan finansial lo akan berhenti di satu kesimpulan, bahwa uang hanyalah alat, dan kebahagiaan selalu datang dari cara lo memperlakukan waktu, bukan dari berapa banyak yang lo kumpulin. Tapi, ada satu hal terakhir yang belum kita bahas. Sesuatu yang jadi inti dari semua perjalanan ini. Bukan tentang uang, bukan tentang waktu, tapi tentang makna hidup itu sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang paling kaya adalah dia yang hatinya damai walau dompetnya sederhana. Ada satu hal yang gak pernah dikasih tahu waktu kita belajar tentang uang. Bahwa semua ini, kerja keras, kesabaran, investasi, disiplin, sebenarnya bukan tentang angka, tapi tentang bagaimana kita menemukan diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa banyak yang lo punya, tapi tentang siapa lo jadi selama lo berproses. Lo bisa punya tabungan besar, tapi kalau lo kehilangan arah, lo tetap miskin secara jiwa. Lo bisa sukses secara materi,
Tapi kalau lo nggak tahu buat apa semua itu, lo cuma orang sibuk yang lupa pulang. Dan mungkin itulah kenapa Allah kadang kasih kita waktu yang panjang buat nunggu. Bukan buat nyiksa, tapi buat nyembuhin hati kita dari rasa tamak. Biar kita belajar bahwa hidup yang bermakna bukan soal cepet dapet, tapi tepat menerima. Gue sekarang ngerti, kenapa dulu gue disuruh sabar. Karena sabar itu bukan cuma kunci finansial, tapi juga kunci spiritual. Sabar ngajarin lo buat percaya bahwa setiap keterlambatan bukan hukuman, tapi pengaturan waktu dari Tuhan. Sabar bikin lo ngerti bahwa Allah gak pernah salah waktu. Yang sering salah, cuma kita yang buru-buru pengen hasil. Dan lo tahu bro, Makna hidup yang sebenarnya bukan tentang mengejar lebih, tapi tentang bersyukur lebih. Ketika lo bisa bilang cukup tanpa rasa takut, ketika lo bisa senyum walau belum punya semuanya, dan ketika lo bisa tenang karena percaya Allah selalu cukupkan, itu tanda lo udah sampai di level tertinggi dalam hidup, kedamaian. Gue belajar bahwa hidup yang bermakna itu sederhana, bukan yang selalu naik, tapi yang selalu bersyukur di setiap naik turunnya. Karena Allah gak lihat berapa banyak angka di rekening lo, tapi berapa banyak ketulusan di niat lo. Lo boleh sukses besar, tapi kalau lo gak punya makna, lo cuman hidup. Tapi kalau lo punya makna, bahkan hidup sederhana pun terasa kaya. Dan sekarang, kalau ada yang nanya ke gue, "Bro, apa arti sabar menurut lo?" Gue bakal jawab pelan. Sabar itu bukan tentang nunggu hasil, tapi tentang tumbuh dengan tenang sambil percaya Allah lagi nyiapin hal yang lebih besar dari yang lo bayangin. Jadi, kalau hari ini lo lagi di fase menunggu, lagi berjuang, lagi ngerasa hidup lambat, jangan kecil hati. Karena mungkin Tuhan lagi ngajarin lo caranya jadi kuat tanpa sombong, kaya tanpa rakus, dan tenang tanpa bergantung sama dunia. Itu bro, makna hidup yang sebenarnya. Sabar bukan tanda lemah, tapi tanda lo udah cukup dewasa buat percaya waktu Tuhan selalu tepat. Dan kalau lo masih di jalan itu sekarang, senyum aja, karena lo gak ketinggalan. Lo lagi diproses. jadi bro, kalau hari ini lo lagi ngerasa lelah, lagi nunggu hasil dari kerja keras yang belum juga kelihatan, jangan berhenti. Lo bukan gagal, lo cuma belum sampai di waktu terbaik yang Allah siapin buat lo. Karena sabar bukan berarti diam, tapi terus jalan dengan tenang, percaya bahwa setiap langkah kecil lo lagi disusun jadi jalan besar menuju kebahagiaan. Ingat, uang bisa hilang, peluang bisa lewat, tapi kesabaran dan ketulusan lo hari ini, itu investasi yang gak akan pernah rugi. Dan kalau lo ngerasa cerita ini nyentuh lo, tulis di komentar, "Gue sabar bro." Biar semesta tahu, lo lagi nanam pohon masa depanmu sendiri, dengan sabar dan percaya. Sebelum lo tutup video ini, mari sama-sama bersyukur dengan cara sederhana. Like video ini kalau lo ngerasa tercerahkan. Subscribe biar lo nggak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Semoga lo dilapangkan rizkinya, dikuatkan hatinya, dan disegerakan kebahagiaan yang selama ini lo tunggu. Sabar bro, karena yang sabar gak pernah rugi. Yang sabar selalu menang di waktu yang tepat.